Ya, selanjutnya penampilan untuk nomor undi 12. Kemudian yang nomor undi terakhir 13 siap-siap. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Halo. Selamat siang Dewan Juri. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Pasti sehat semua kan? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama aku Candice Megina Putri. Aku bersekolah di SD Negeri 1 Glempang. Teman-teman, lihat buku yang saya bawa kan? Ini buku Cerita Rakyat Nusantara yang diterbitkan oleh Erlangga for Kids pada tahun 2017. Ini buku yang bagus loh teman-teman. Aku sudah membaca semua isi buku ini. Dan aku ingin berbagi cerita dari buku ini, yaitu Aji Saka dan Serban Ajaib. Kira-kira gimana ya ceritanya? Tapi tunggu dulu, aku mau simpan dulu bukunya. Aji Saka dan Serban Ajaib. Zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang bernama Prabu Dewata Cengkar. Ia memimpin sebuah kerajaan yang bernama Medan Kamulan. Bukan raja yang adil dan bijaksana, namun raja yang kejam dan sering memakan manusia. Patihnya bernama Patih Jugul Muda. Ia selalu membawakan rakyatnya untuk menjadi santapan sang raja. Rakyatnya merasa ketakutan dan akhirnya memutuskan untuk mengungsi diam-diam ke kerajaan lain. Di tempat lain, tepatnya di dusun Medangawit, hiduplah seorang pemuda yang bernama Aji Saka. Ia pemuda yang baik hati, soleh, dan suka menolong. Selain itu, dia juga sakti loh teman-teman. Salah satu kebiasaan Aji Saka adalah berjalan-jalan di hutan untuk mencari kayu bakar. Dan ia juga gemar berburu loh. Pada suatu hari, Aji Saka sedang berjalan-jalan di hutan untuk mencari kayu bakar. Dan ia melihat bapak-bapak tua yang sedang diganggu oleh dua penyamun. Hai para penyamun, jangan berani-beraninya kalian melawan bapak tua itu. Ayo lawan aku kalau kalian berani. Aji Saka pun menantang kedua penyamun tersebut. Jangan berlagak sejagoan kau anak muda. Mau apa? Ayo lawan kami kalau kau berani. Aji Saka pun melawan kedua penyamun tersebut menggunakan kesaktiannya. Dan yang kalah adalah dua penyamun tersebut. Dua penyamun tersebut langsung lari terbirit-birit meninggalkan Aji Saka dan bapak tua itu. Terima kasih, wahai anak muda. Kau telah menolongku dari para penyamun itu. Sama-sama, Pak. Kalau boleh tahu, kenapa Bapak berada di hutan yang lebat ini?
Saka memutuskan untuk pergi ke kerajaan Medan Kamulan untuk menyerahkan diri. Perjalanan sungguh tidak mudah, bahkan melawan penunggu hutan selama 7 hari 7 malam dengan kesaktiannya. Sesampainya di istana terlihat sangat sepi, bahkan tidak ada penduduk sedikit pun. Di dalam istana, Prabu Dewata Cengkar sedang murka karena patih jubul muda yang sedang kebingungan karena rakyatnya sudah tidak ada lagi di rumahnya masing-masing. Tiba-tiba datanglah Aji Saka untuk menyerahkan diri. Salam yang mulia, aku Aji Saka dari Medan Kawin ingin menyerahkan diri untuk menjadi santapan sang raja. Mendengar hal itu, Prabu Dewata Cengkar pun tertawa. Ho 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 ho. Mau apa kau anak muda? Kau ingin menyerahkan diri untuk jadi santapanku hari ini? Ho 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 ho. Badan kurus kecil begitu, mana kenyang aku. Ho 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 ho. Tapi tak apa, kau adalah rakyat yang baik. Kau akan jadi santapanku hari ini juga. Tapi aku punya satu syarat yang mulia. Apa itu anak muda? Aku ingin sebidang tanah seluas serbanku ini. Apakah yang mulia bisa mengabulkannya? Ha 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 ha. Tentu saja bisa. Permintaanmu sungguh kecil, akan segera kukabulkan. Perlahan-lahan, Aji Saka mulai melepaskan sorban dari kepalanya dan menjulurkannya ke tanah. Semula sorban berukuran kecil, namun semakin dulur, semakin memanjang pula sorban Aji Saka hingga pulang istana sampai bisa mengelilingi seluruh kerajaan. Prabu Dewata Cengkar pun menyadari bahwa ia telah ditipu dan ia harus menyerahkan seluruh kerajaannya untuk Aji Saka. Hai anak muda, kau telah menipuku. Tolong tangkap anak muda ini dan bawa dia ke penjara. Tiba-tiba sorban yang menjulang panjang itu melilit Prabu Dewata Cengkar hingga ia sulit bergerak. Semakin Prabu Dewata Cengkar meloloskan diri, semakin pecah pula lilitan sorban Aji Saka. Aji Saka tetap tenang walaupun sudah dikelilingi oleh para pengawal. Aji Saka memanfaatkan waktu tersebut untuk menyerang Prabu Dewata Cengkar dan melemparkannya hingga ke laut selatan. Prabu Dewata Cengkar pun hilang di telan ombak. Berakhirlah kekejaman Prabu Dewata Cengkar. Aji Saka pun diangkat menjadi Raja Medan Kamulan. Aji Saka memimpin kerajaannya dengan adil dan bijaksana. Tidak lupa ia juga mengantarkan rakyatnya ke zaman keemasan, di mana rakyatnya hidup dengan tenang, tentram, damai, makmur, dan sejahtera. Tidak lupa juga ayahnya